wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firmansyah, siswa dari kelas R1S dengan NPM 2025-4357-0004 pada mata kuliah pemrograman 1 di pertemuan 9 atau 10 kali ini. Saya akan menjelaskan sintak program yang sudah saya buat, yaitu menghitung angka ganjil. Pertama-tama, untuk di programnya saya akan menuliskan judul program atau nama program yaitu menghitung angka ganjil. Tidak lupa dengan titik koma, setelahnya user script. Sehabis itu untuk di variabel saya mengisi n, i, dan jumlah ganjil berupa integer. Lalu begin atau mulai. CLR-SCR ini berguna untuk membersihkan layar atau mengosongkan layar sebelum memulai program. Setelahnya saya akan menuliskan sebuah tempat untuk menginput nilai yang akan nantinya dimasukkan oleh si user. Di sini saya tuliskan masukkan jumlah range angka, dan nantinya pada bagian masukkan jumlah range angka ini berguna untuk nilai akhir atau nilai maksimalnya. Lalu di sini lakukan readline n. N ini untuk menginisiasi atau mengartikan nilai dari jumlah range angka ini. Dari masukkan jumlah range angka ini diartikan dengan n. Lalu di sini saya jelaskan juga untuk i sama dengan 1. I sama dengan 1 ini merupakan awalan dari sebelum melakukan perulangan. Jadi pada saat melakukan perulangan, angka pertamanya ialah 1. Maka i sama dengan 1 atau i adalah 1. Lalu jumlah ganjil sama dengan 0 dikarenakan untuk awal melakukan pemrograman sebelum melakukan looping ataupun melakukan perulangan, jumlah ganjil itu masih 0. Lalu di bawahnya itu saya tuliskan untuk menjadikan tanda pada baris-baris angka yang nantinya akan keluar di bagian output. Itu saya tuliskan maka akan menghasilkan titik 2. Lalu nanti setelahnya masuk ke bagian menghasilkan deret angka. Pada bagian menampilkan deret angka, di sini sudah mulai melakukan perulangan dengan while do yang pertama. Ketika i lebih kecil atau sama dari n, do atau maka mulai. Maka di sini dijelaskan ketika i yang di sini i-nya adalah 1 lebih kecil atau sama daripada n. N di sini nantinya nilai yang akan dimasukkan oleh user pada bagian ini. Intinya ketika i lebih kecil daripada n, maka mulai. Di sini nantinya akan melakukan atau memulai perulangannya. Di sini setelah begin, write i atau membaca atau menuliskan i seperti membaca dari inisiasi i yaitu 1 di sini ya. Write i atau begin atau mulai 1 jika di sini if atau jika 1 lebih kecil daripada n, nilai yang nantinya user akan masukkan itu, maka write. Di sini nantinya setelah angka 1 akan tercipta koma di depan angka 1. Jadi untuk pembatas angka atau nilai selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh program. Atau contohnya seperti ini. Ketika nanti write atau perulangan itu akan mengeluarkan hasil atau output yang pertama, yaitu i adalah 1. Kan ini sudah tercetak. Lalu jika ini hasilnya true, maka koma akan menghasil di sini atau dihasilkan di depan angka yang sebelumnya. Dan seterusnya nanti akan melakukan perulangan seperti itu. Setelahnya melakukan lagi if
dalam kurung I ataupun 1 mod dari 2 sama dengan 1. Maka jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 1. Nah, untuk bagian ini nantinya akan berfungsi atau berjalan ketika hasil dari write I-nya ini atau I-nya itu melakukan perulangan I-nya ini ketika sudah terdapat angka ganjil seperti 3, 5, 7 dan seterusnya. Nantinya pada bagian ini program akan berfungsi karena di sini untuk menjumlahkan ganjil atau untuk menandakan berapa sih jumlah ganjil yang ada pada nilai yang sudah ditentukan oleh usernya gitu ya. Lalu setelahnya jika sudah, misalkan di sini angka ganjilnya sudah bertambah ataupun tidak, maka dilakukan lagi perulangan untuk I sama dengan I tambah 1, yang mungkin tadi I-nya itu adalah 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 2 dilakukan perulangan kembali ke sini. Di sini I-nya itu udah sama dengan 2. Nah, di sini yaitu I-nya sudah sama dengan 2, lalu dilakukan kembali untuk mencetak I di sini. Ketika while I lebih kecil atau sama dengan N, maka mulai. Di sini mencetak I, yaitu I-nya adalah 2. Jika I lebih kecil daripada N, maka nantinya akan dilakukan perulangan sama seperti tadi. Karena di sini tadi 1 dan koma sudah tertulis pada output. Nanti pada write atau tuliskan I di sini kan sudah mengeluarkan nilai 2. Nah, pada bagian ini program akan mengeluarkan koma selanjutnya pada di depan 2. Ya. Lalu sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan, pada bagian ini akan berfungsi atau berjalan ketika nilai yang dikeluarkan adalah ganjil. Karena di sini untuk memberitahukan program berapa jumlah ganjil yang ada pada nilai yang user masukkan. Oke, lalu ketika sudah, maka program nanti akan melakukan perulangan kembali untuk I. I sama dengan I yang tadinya I adalah 2 ditambah 1. Lalu berarti sama dengan I adalah 3. Di sini I sudah menjadi 3. Lalu jika sudah, jumlah ganjil ini nantinya pasti akan bertambah pada output yang menghasilkan nilai ganjil. Ketika nantinya di sini akan menuliskan kan tadi di while ketika I atau ketika 3 lebih kecil atau sama dengan N atau nilai input yang dimasukkan oleh user, maka mulai write atau tuliskan atau baca I yang tadi 3. Jika I atau jika 3 lebih kecil daripada N, maka seperti tadi. Ketika di sini sudah mengeluarkan I atau 3 atau angka yang selanjutnya sudah dikeluarkan dari perulangan I sebelumnya, maka di sini akan dikeluarkan koma untuk angka selanjutnya seperti ini, dan nanti akan dilakukan perulangan seterusnya. Seperti misalkan nanti melakukan perulangan I-nya itu sudah sampai 4, lalu di sini tambah lagi 5 atau 5, lalu 6 dan seterusnya. Lalu karena di sini kan hasil dari I-nya itu sudah 3, jadi pada bagian ini program akan berfungsi atau mengeluarkan hasil ketika jika I atau 3 mod dari 2. Maka berarti kan mod ini sisa dari hasil pembagian ya.
3 mod 2 adalah 1. Karena ini true, maka jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjilnya itu tadi masih 0 ataupun ya masih 0 ya. 0 ataupun 1 dan seterusnya mungkin. Nah, ketika di sini sudah true, maka di sini akan melakukan penjumlahan untuk jumlah ganjil yang akan ditampilkan nanti. Dan setelahnya jika pada bagian ini sudah dilakukan perulangan untuk mengetahui jumlah ganjil yang ada pada hasil dari inputan user tersebut, maka dilakukan lagi perulangan I sampai nanti ya setelahnya jika sudah melakukan perulangan pada jumlah ganjil ini, yaitu I sama dengan I tambah 1, yaitu tadi kan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu dilakukan perulangan kembali sampai nanti nilainya itu mencapai nilai yang diinput oleh user pada bagian masukkan jumlah range angka. Misalkan 100, maka nilai yang dilakukan perulangan tersebut akan sampai nilai maksimal yaitu 100. Jika sudah, ini N untuk menandakan bagian perulangan pada program tersebut. Lalu saya tuliskan write-len. Setelah itu saya tuliskan kembali write-len, yaitu untuk menentukan atau mengeluarkan jumlah angka ganjil sebanyak titik 2. Lalu jumlah ganjil untuk memasukkan jumlah ganjil dari yang ini ya. Nanti hasilnya ada di sini. Dari sini bertambah terus karena melakukan perulangan kembali ketika output yang dikeluarkan adalah angka ganjil. Setelahnya ini titik untuk bagian akhir angka untuk menutupnya. Setelahnya di sini saya tuliskan readline titik 2. Dan jika sudah pada akhir bagian program, maka dituliskan N dengan titik, tanda titik. Jika sudah, mari lakukan compile untuk mengetahui apakah program sudah sesuai atau tidak, apakah ada sintak yang masih salah atau enggak. Jika kita compile, ya di sini sukses atau sesuai dengan yang ada pada program, tidak ada yang salah. Lalu kita run, atau kita jalankan supaya mengeluarkan output. Karena di sini tadi diarahkannya itu oleh Bapak Sena adalah angka 100, maka akan saya masukkan pada bagian ini adalah angka 100. Maka akan saya enter, nantinya akan keluar angka ataupun output dari 1 sampai 100. Nah, di sini akan saya jelaskan karena saya atau user memasukkan jumlah range angka adalah 100, maka akan menghasilkan, berarti tadi kan I menginisiasi I adalah 1, yaitu angka awalan pada perulangan atau sebelum melakukan perulangan, yaitu dari 1 sampai 100. Nah, karena 100 ini adalah angka dari inputan user yang menjadikan nilai akhir atau nilai maksimal. Lalu setelahnya ketika sudah mengeluarkan hasil dari 1 sampai 100, maka sistem akan mengeluarkan jumlah angka ganjil dari range dari angka 1 sampai 100 itu ada 50. Jadi kita mengetahui jumlah angka ganjil dari range angka 100 sampai 100 yaitu sebanyak 50 angka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan pemrograman 1 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.